Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah, senang mendengarnya. Saudara, pada hari ini kita kembali untuk mempelajari tentang mata kuliah kewirausahaan. Anda sudah siap untuk mengikuti mata kuliah hari ini? Siap? Baik. Saudara, pokok bahasan kita pada kali ini adalah tentang pemasaran. Anda tentunya sudah memiliki produk yang harus Anda pasarkan ya. Oleh sebab itu Anda harus mengetahui strategi pemasarannya sehingga hasil penjualan Anda akan maksimal. Oleh sebab itu pada hari ini setelah Anda mempelajari tentang mata kuliah pemasaran ini ya, pokok bahasan pemasaran, Anda diharapkan mampu nanti menjelaskan konsep pemasaran itu sendiri, kemudian mampu juga menjelaskan tentang strategi dan taktik pemasaran, lalu juga diharapkan Anda mampu untuk menjelaskan konsep bauran pemasaran. Baik saudara, sebelumnya saya ingin bertanya, apakah ada yang sudah mengetahui tentang definisi pemasaran? Ada? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Baik, saudara, betul. Jadi pemasaran itu sebetulnya adalah suatu proses sosial ya, yang di dalamnya ada individu dan kelompok yang tentu saja mereka akan mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan apa yang mereka inginkan ya, dengan tentu saja menciptakan, juga menawarkan, dan juga secara bebas mempertukarkan produk mereka yang bernilai tentunya ya dengan pihak lain. Nah, jadi mereka juga bisa saling bekerja sama ya, antara penjual dan pembeli maupun antara penjual dan penjual untuk memasarkan produk mereka tersebut. Oleh sebab itu saudara, pemasaran sebetulnya bukan sekedar memperluas dari penjualan saja, tetapi pemasaran juga itu sama sekali bukan merupakan aktivitas khusus ya. Maksud saya bukan merupakan aktivitas khusus saja, tetapi merupakan keseluruhan bisnis yang tentu saja ini dilihat dari sudut pandang hasil akhir yang kita capai gitu ya, yaitu dari sudut pelanggan. Nah, jadi kita itu kan harus memiliki pelanggan, memiliki konsumen ya, memiliki pembeli apabila kita akan memasarkan produk kita. Oleh sebab itu dalam setiap bisnis itu hanya pemasaran dan inovasi sebetulnya yang menciptakan pendapatan ya, yang lainnya itu hanya menciptakan biaya. Jadi dengan adanya pemasaran itu tentu saja nanti kita akan menghasilkan sesuatu, yaitu pendapatan kita hasil dari pemasaran kita tadi. Oleh sebab itu saudara, pemasaran ini juga sebetulnya membutuhkan biaya, terutama biaya untuk promosi ya, promosi pemasaran Anda. Nah saudara, Anda pun harus mengenali, maksud saya harus mengetahui ya, sebetulnya pemasaran itu apa saja yang Anda bisa pasarkan. Nah saudara, pemasaran itu pada dasarnya dibagi menjadi 3 macam ya. Yang pertama itu pemasaran barang, yang kedua pemasaran jasa, dan yang ketiga pemasaran gagasan. Nah saudara, pemasaran barang itu bisa juga berupa pemasaran barang konsumsi ya, atau consumer goods. Nah ini adalah produk yang kita beli untuk penggunaan pribadi. Nah ini yang pemasaran konsumsi ini, jadi langsung digunakan untuk pribadi ya. Nah kemudian yang kedua pemasaran barang industri. Nah, jadi pemasaran barang ini bisa berupa pemasaran barang konsumsi, bisa juga pemasaran barang industri atau industrial goods. Nah, industrial goods ini atau pemasaran barang industri ini adalah produk yang digunakan oleh perusahaan untuk memproduksi produk lain. Jadi bisa berupa bahan baku ya, untuk menciptakan produk lain atau produk baru yang akan dihasilkan nanti oleh perusahaan tersebut. Oleh sebab itu bisa jadi kita bisa memasarkan barang berupa produk konsumsi, bisa juga merupakan barang berupa produk untuk industri gitu. Nah saudara, kemudian Anda pun bisa memasarkan
pada memasarkan jasa ya. Jadi ada pemasaran pada jasa ataupun servis. Nah, ini adalah produk yang tidak nyata seperti waktu dan keahlian ataupun aktivitas yang tidak dapat dibeli. Nah, seperti ya servis AC misalnya ya, kemudian potong rambut dan lain sebagainya. Jasa perlistrikan kan sering Anda lakukan. Nah, ini sebetulnya saudara, pemasaran jasa pada jasa ini banyak sekali sekarang ini digunakan oleh pihak-pihak yang memiliki keterampilan ya, memiliki keterampilan khusus. Nah, oleh sebab itu kalau kita ingin ya memasarkan jasa, ini kita harus memiliki keterampilan khusus. Misalnya kita terampil dalam bidang IT. Nah, ini kan luar biasa, bisa dibeli jasa Anda ya. Nah, kemudian saudara, pemasaran gagasan. Nah, sedangkan pemasaran gagasan, saudara, itu adalah produk rencana berupa proposal. Jadi kita itu membuat bisnis plan, lalu kita tawarkan kepada pihak lain yang memiliki modal. Tentu saja ya ini modal usaha ya. Nah, oleh sebab itu saudara, pemasaran gagasan ini sangat berpeluang untuk membuka usaha bagi Anda yang tidak memiliki modal. Misalnya ya, mohon maaf, kalau Anda memiliki gagasan, silakan buat dalam bentuk proposal, bisnis plan. Namun proposal tersebut memang sangat berpeluang ataupun sangat prospek ya untuk mendapatkan penghasilan yang besar, sehingga pihak pemilik modal, maksudnya itu mereka akan menerima dan mau bermitra bekerjasama dengan Anda, sehingga Anda bisa melaksanakan seperti apa yang tertuang dalam proposal tersebut. Nah, ini peluang besar bagi Anda untuk menjadi orang yang sukses, bisa bermitra dengan pemilik modal. Ya, jadi saudara, pada dasarnya ketika Anda sudah memiliki produk, Anda pun sebetulnya harus memiliki strategi di dalam pemasarannya. Nah, saudara, strategi pemasaran itu sebetulnya ada 4 bagian yang bisa Anda lakukan. Yang pertama itu, atau 4 jenis yang saya maksud. Yang pertama itu strategi penetrasi pasar. Yang kedua, strategi pengembangan pasar. Yang ketiga, strategi pengembangan produk. Dan yang keempat, segmentasi pasar. Nah, saudara, untuk strategi penetrasi pasar ini sebetulnya Anda harus melihat ya, mensurvei pasar tersebut. Apakah pasar tersebut masih berkeinginan untuk memiliki produk yang Anda pasarkan ya, dan bisa jadi produk itu memang sudah lama beredar di tempat tersebut, sehingga mereka ini masih tetap membutuhkannya atau tidak. Ketika mereka masih membutuhkannya, Anda harus memasarkan produk itu ya, dan bahkan bisa dalam jumlah yang banyak, karena memang dibutuhkan oleh pangsa pasar tersebut. Jadi Anda harus melihat pasar itu betul-betul membutuhkan produk yang Anda pasarkan atau yang Anda jual ya. Kemudian yang berikutnya adalah strategi pengembangan pasar. Nah, ini harus Anda lakukan, bagaimana Anda itu bisa mengembangkan ya pangsa pasar Anda yang tadinya misalnya pangsa pasar Anda hanya pada ya pangsa pasar anak-anak, bisa saat ini ke pangsa pasarnya remaja ataupun orang tua atau orang dewasa ya, atau umum gitu. Nah, kemudian Anda pun bisa mengembangkan pangsa pasar Anda yang tadinya hanya dalam satu daerah, Anda akan mengembangkannya ke daerah-daerah lain, ataupun pangsa pasar Anda yang tadinya itu Anda hanya ya terfokus pada suatu tempat, nanti Anda akan membuat beberapa tempat untuk memasarkan produk Anda tersebut, sehingga pelanggan Anda itu akan semakin banyak begitu. Nah, kemudian saudara, strategi pengembangan produknya. Nah, produk yang Anda pasarkan juga itu harus berinovasi ya. Anda harus kreatif, harus inovatif. Jangan sampai mereka bosan dengan produk Anda. Apalagi anak sekarang, anak milenial ini senangnya itu luar biasa, produk-produk yang membuat mereka memang enjoy begitu ya, memang menyenangkan, termasuk apakah itu produk yang konsumtif ataupun produk-produk yang lainnya begitu.
itu Anda harus memperhatikan dan juga mempelajari tentang kebutuhan dari pelanggan ataupun konsumen Anda. Oleh sebab itu, saudara, ketika Anda memasarkan produk, tentu saja Anda akan melihat produk apa yang mereka inginkan. Jadi bukan Anda itu sesuai dengan keinginan Anda, tetapi sesuai dengan keinginan konsumen Anda, ya, sesuai dengan keinginan pelanggan Anda ataupun keinginan pasar, ya. Nah, saya yakin dengan pengembangan produk ini Anda bisa menciptakan produk-produk baru sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian saudara, kalau memang produk lama ini masih dibutuhkan, bisa jadi Anda inovasi saja, Anda kolaborasi dengan hal-hal lain sehingga produk Anda yang lama menjadi baru dan mereka tetap ingin untuk mengkonsumsinya dan juga ingin untuk memakainya misalnya. Nah, kemudian saudara, yang berikutnya itu segmentasi pasar. Nah, untuk segmentasi pasar ini Anda harus melihat segmentasi target posisi pasar itu sendiri. Nah, segmentasi di sini bisa berupa membagi ataupun mengelompokkan pasar itu ke dalam beberapa segmen, ya. Nah, ini jadi Anda harus memiliki target di sana. Dalam hal ini Anda bisa memilih satu atau lebih segmen pasar yang bisa Anda jadikan sebagai target pasar Anda begitu. Nah, jadi silakan saja bisa memilih satu atau lebih dari segmen pasar tersebut, ya. Kemudian saudara, Anda pun bisa meletakkan posisi segmen pasar Anda ini dalam hal untuk mengupayakan ataupun upaya Anda untuk mengkomunikasikan konsep produk tersebut agar masuk ke dalam benak konsumennya. Nah, ini karena segmen pasar Anda bisa tadi saya sebutkan bisa berupa anak-anak, berupa segmen orang remaja, orang dewasa dan juga orang tua, bahkan bisa umum begitu, ya. Nah, banyak sekali segmen pasar yang bisa Anda lakukan begitu. Yang Anda gunakan untuk membuat produk-produk baru yang sesuai dengan kebutuhan mereka, sesuai dengan karakteristik mereka. Nah, dalam hal ini Anda harus mampu memanjakan konsumen Anda harus mampu melayani pasar Anda ataupun melayani pelanggan Anda dengan baik secara maksimal dan prima sehingga mereka akan selalu bermitra dengan Anda dan selalu menjadi pelanggan Anda. Nah, kemudian saudara, ini ada taktik pemasaran yang harus Anda lakukan, ya. Anda harus memiliki taktik di dalam memasarkan produk Anda. Nah, Anda bisa melakukan diferensiasi produk Anda atau pemasaran Anda. Anda juga bisa melakukan bauran dalam pemasaran produk Anda juga bisa melakukan penjualan dalam produk Anda. Itu pada diferensiasi ini Anda bisa melihat produk Anda itu yang bisa laris misalnya, ya. Kemudian Anda bisa melakukan servis, melakukan apalagi itu berhubungan dengan people, ya, atau rakyat, masyarakat. Kemudian image produk Anda itu harus Anda jaga, ya. Jadi diferensiasi ini bisa berupa produk, bisa berupa servis, bisa berupa people, bisa berupa image. Kemudian untuk bauran pemasaran juga begitu, bisa berupa produk, bisa berupa price, bisa berupa pledge-nya, ya, bisa berupa promotion-nya. Jadi dalam bauran pemasaran pada dasarnya produk kita pun harus kita lihat, produk kita harus terbaik, produk kita harus berkualitas, ya, produk kita harus disenangi oleh banyak orang. Begitu juga dengan harganya harus terjangkau misalnya, harganya bersaing. Kemudian place, tempatnya tempatnya harus menyenangkan misalnya, harus kondusif maksud saya, dan harus nyaman, ya, harus asri, ya. Kemudian promosinya juga, promosi
ya produk Anda juga itu harus Anda perhatikan. Jadi Anda bisa mempromosikan produk Anda, itu bisa jadi misalnya nanti ketika mereka akan makan di warung Anda, misalnya makan di warung pecel lele Anda, bisa jadi Anda bagi yang akan makan 10 kali di warung Anda akan mendapatkan bonus, misalnya minuman Coca-Cola, minuman Fanta, atau minuman teh botol misalnya ya, dapat 1 botol. Atau ya Anda akan mempromokan berbagai produk Anda yang bisa ya membuat mereka itu akan ketagihan nantinya datang ke tempat Anda atau ke warung Anda. Nah, kemudian saudara, Anda pun bisa melakukan taktik pemasaran dalam hal penjualan. Nah, ini Anda harus mengetahui fitur selling Anda, kemudian benefit sellingnya, lalu solution sellingnya ya. Nah, fitur selling Anda apa-apa saja yang Anda jual, kemudian keuntungannya bagaimana, benefit selling Anda, lalu solusi penjualan Anda bagaimana, sehingga Anda akan tetap ya eksis di dalam pemasaran produk Anda, dan orang pun pelanggan Anda tentu saja ya, konsumen Anda akan selalu gemar untuk berbelanja di tempat Anda, ataupun mereka akan selalu bekerja sama bermitra dengan Anda sebagai pelanggan sejati Anda tentunya. Nah, oleh sebab itu saudara, pada dasarnya untuk masalah produk ini harus Anda perhatikan betul ya, karena produk ini berjalan melalui berbagai tingkatan ya. Nah, oleh sebab itu produk ini tentu saja produk life cycle ini, daur hidup produk itu biasanya menunjukkan tahapan ya dari pertumbuhan yang dapat memberi gambaran ya manajemen perusahaan. Kalau sudah berbentuk perusahaan tadi itu, ini untuk mengambil keputusan nantinya apakah produk tersebut akan dilanjutkan. Misalnya itu produk tersebut memang sudah tidak bisa lagi dipertahankan karena masyarakatnya tidak mau lagi begitu membeli produk itu, atau produk itu sudah jenuh. Nah, ini berarti Anda apakah melanjutkan produk tersebut atau tidak ya. Dan sebetulnya kapan produk baru harus Anda perkenalkan. Nah, ini juga harus ada taktiknya. Jadi Anda untuk mengeluarkan produk baru juga lihat kondisinya, lihat sikonnya, sehingga Anda bisa mengambil keuntungan yang besar ya. Kemudian saudara, masalah harga juga harus Anda perhatikan ya, karena ini penetapan harga secara umum itu meliputi 1 atau lebih 3 perangkat pertimbangan yang Anda lakukan. Bisa berupa cost based pricingnya ya, value based pricingnya, juga competition based pricingnya. Ya, khususnya itu ya dari harga yang ya bersaing ya, kemudian ya harga yang memang betul-betul sesuai dengan kualitasnya, kualitas produk Anda, juga ya harga yang betul-betul bisa ya diterima oleh masyarakat, harganya betul-betul maksudnya itu bisa terjangkau begitu. Nah, oleh sebab itu saudara, ini harus Anda perhatikan. Jadi semuanya itu agar usaha Anda bisa berhasil ya, bisa berjalan dengan baik dan Anda tidak ya rugi. Kemudian tempat juga saudara, tempat juga harus Anda perhitungkan. Nah, ini bisa Anda buat beberapa saluran tempat ini ya. Pada dasarnya tempat ini bisa berupa distribusi langsung ya dari produk konsumen. Nah, ini dari produsen ke pemakai, ini saluran pertama yang Anda lakukan sebagai tempatnya. Kemudian tempatnya bisa jadi sebagai saluran kedua, yaitu distribusi eceran dari produk konsumsi gitu. Nah, kalau yang pertama tadi itu distribusi langsung dari produk konsumsinya ya, dari produsen ya langsung ke pemakai atau konsumen. Nah, kalau ini yang kedua ini distribusi eceran dari produk konsumsi ya, ini berarti dari produsen ke produsen, dan produsen ini ke konsumen gitu ya. Nah, kemudian bisa jadi
eh, saluran yang ketiga yang Anda gunakan yaitu distribusi grosir dari produk konsumsi. Nah, ini biasanya dari produsen ya ke grosir, lalu baru ke pengecer, kemudian baru dilanjutkan ke konsumen. Kemudian yang saluran keempat bisa juga Anda gunakan untuk memasarkan produk Anda sebetulnya melalui distribusi ya, melalui agen penjualan gitu. Nah, dari produsen biasanya ke agen, dari agen itu baru ke grosir, dari grosir baru ke pengecer, pengecernya baru ke konsumen. Nah, silakan saja Anda pilih tempat mana yang bisa Anda gunakan. Kemudian untuk promosinya, saudara, ini juga harus Anda perhatikan ya. Promosi bisa Anda lakukan di ya advertising seperti koran, misalnya televisi, lalu direct mail ya, radio, majalah ya, iklan luar ruangan, termasuk internet juga, periklanan maya ya. Ya, silakan saja di media sosial Anda gunakan ya. Sehingga ini sangat menguntungkan bagi Anda. Kemudian juga Anda bisa bisa menggunakan personal selling ya, personal selling, di mana ini bentuk ya penjualan yang tentu saja sangat efektif. Ini untuk pemasaran ya, tentu saja pemasaran usaha Anda ya. Ini sangat bagus saya kira. Kemudian Anda juga harus menggunakan sales promotion, misalnya itu bisa jadi karena produk Anda ini bisa saja Anda pasarkan ke media lain misalnya ya, ataupun Anda mendatangkan ya perusahaan-perusahaan misalnya, ataupun mendatangkan ya konsumen langsung untuk membeli produk Anda melalui sales promotion. Bisa jadi sales promotion girl dan lain sebagainya ya. Kemudian termasuk public relation. Nah, public relation ini juga saya kira sangat menguntungkan bagi Anda apabila Anda akan memasarkan produk Anda melalui promosi ini, yaitu publikasi kegiatan pelayanan terhadap masyarakat umum. Nah, ini penting Anda lakukan. Baik saudara, saya kira apa yang sudah saya sampaikan ini mudah-mudahan bisa diterima oleh Anda semua ya. Karena ini sangat penting jika Anda memiliki usaha dan Anda bisa melakukan seperti apa yang saya sampaikan untuk memasarkan produk Anda. Nah, oleh sebab itu silakan saja Anda implementasikan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini tentang pemasaran ya. Nah, saya minta pada Anda untuk membuat sebuah rangkuman terhadap apa yang sudah saya bahas atau kita bahas bersama. Itu silakan saja nanti rangkumannya ini yaitu tentang pemasaran, lalu Anda kirim ke ya email saya dalman.bangka@gmail.com. Baik saudara, saya kira cukup sekian perkuliahan kita pada hari ini. Silakan saja untuk menambah wawasan Anda bisa membaca buku ataupun membuka ya materi di internet yang berhubungan dengan pemasaran. Tentu saja hal ini bisa menambah ya referensi Anda, saya maksud ya. Ini menambah referensi Anda, dan juga ya Anda pun akan lebih banyak pengalaman dan wawasan Anda apabila Anda mencari ya materi-materi yang lain selain yang saya sampaikan pada hari ini. Baik saudara, yakinlah pada diri Anda pasti berhasil apabila Anda sungguh-sungguh dalam menjalankan usaha Anda, termasuk Anda menguasai tentang pemasaran produk Anda ini. Yakinlah Anda pasti bisa. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.